Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas Mokaya ya, yang penarikannya masih gagal. Ini sudah seminggu lebih gitu ya. Saya nggak terlalu menghitung berapa lama ini, tapi yang jelas dari hasil pengamatan saya di akun saya ini sudah semingguan lebih gitu ya, mungkin 9-10 hari ya setahu saya gitu, karena saya juga coba penarikan meskipun ya cuma kurang dari 300.000 gitu ya, tapi kan lumayan juga itu duitnya gitu, uangnya di aplikasi Mokaya. Nah, ini video saya yang kesekian kali gitu ya membahas Mokaya ini penarikannya. Video terakhir saya collab sama kawan saya, Bang Langpreneur ya, yang juga sama-sama reseller Mokaya dan aplikasi lainnya, aplikasi reseller online tanpa modal lainnya. Tapi nggak ada masalah tuh aplikasi yang lainnya, mau Demanda, Paid-in, Salary, itu nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah ini hanya Mokaya, setahu saya. Setahu saya dan aplikasi yang saya jalankan dari Demanda, Paid-in, Salary, itu hanya Mokaya yang bermasalah. Sensitif banget lagi masalahnya itu penarikan saldo ya, berkaitan dengan uang gitu, hak-hak para reseller termasuk vendor ya. Oke, di sini teman-teman ya, kita lihat ya. Ini info dari vendor ya. Mungkin ada vendor Mokaya yang gabung di grup reseller Mokaya. Saya ambil gambarnya gitu. Di sini info update pencairan vendor. Nah, untuk reseller belum ada keterangan resmi seperti ini. Ini kan otomatis si pemberitahuan ini dikirim ke seluruh vendor, saya yakin gitu. Kalau ke seluruh reseller itu belum ada. Ini kan jelas judulnya pencairan vendor gitu ya. Berkaitan dengan adanya error sistem pembayaran kami. Nah, error sistem harus digaris bawah itu. Error sistem. Kalau sistemnya error, gini aja logikanya ya. Sekelas aplikasi Mokaya gitu ya, yang mungkin member vendor maupun resellernya itu ribuan gitu ya. Mungkin dari segi reseller itu ribuan gitu. Masa sih gitu berhari-hari, berminggu-minggu ya, kan di sebuah aplikasi platform itu kan pasti ada tim IT yang sudah mahir gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah seperti oke lah, kalau yang namanya aplikasi itu pasti ada ngebug ya, mau itu ada yang iseng ngeretas misal ataupun memang servernya error. Oke, contoh mobile banking, Mandiri Banking, Livin atau BRI Banking atau e-wallet, Dana, Oppo, GoPay itu kan juga suka ada maintenance ya, perawatan atau perbaikan sistem. Nah, aplikasi-aplikasi profesional ya yang di dalamnya ada dana, ada uang, itu setahu saya 12 jam itu paling lama perbaikan. Saya contohkan Livin, Mandiri, itu kadang ketika melakukan perbaikan ya, perbaikan sistem, biasanya waktu-waktunya tertentu. Misal dari jam 10 malam sampai pagi, jam 6 pagi misal gitu. Ada yang 6 jam, jarang yang lebih dari 6 jam gitu ya. Ada 8 jam sampai 12 jam itu paling lama lah. Karena apa? Karena aplikasi seperti ini itu sangat tergantung dari sistem dari aplikasinya gitu. Kalau kita error bahkan berhari-hari, berminggu gitu ya, seperti Mokaya ini, saya tidak menyalahkan para vendor, reseller, pengguna aplikasinya itu berpikiran negatif gitu. Karena apa? Nggak normal gitu ya, nggak normal. Errornya itu seperti apa gitu kah? Oke lah, meskipun kalau saya juga sering nanya ya di admin Mokayanya, sebenarnya masalahnya apa gitu ya, meskipun mereka enggak apa ya namanya,
ada pilihan untuk tidak menjawab karena itu mungkin privasi dari perusahaannya, dapur perusahaannya gitu ya. Kalian pasti paham. Tapi ya setidaknya jangan ngasih info yang ngambang gitu. Cek secara berkala lah, terus dicoba lagi mau sampai kapan. Kan di sini sudah jelas di vendor ya, pencairan vendor periode order sukses 18 sampai 28 Maret sudah ditransfer secara berkala. Oke, berarti antre ya, berkala. Jadi masing-masing vendor ditransfer secara berkala sejak Senin 11 April 2022. Kami akan mentransfer manual katanya kepada 100 vendor per hari. Karena banyaknya vendor yang terdaftar, kami mohon kesediaannya untuk menunggu giliran. Oke, dari Senin 11 April ya. Dari 11 April sekarang saya bikin video 17 April. Otomatis sudah seminggu. Kalau per hari 100 pencairan ya. Kan di sini 100 pencairan ya, mentransfer manual kepada 100 vendor per hari. Otomatis kalau seminggu mungkin kurang lebih ada 700 vendor yang sudah harusnya sudah ditransfer gitu kan, per hari 100 gitu ya, per hari 100 vendor. Nah ini gimana nih, kalau ada vendor yang mampir ke channel saya silahkan komen apakah vendor sudah dibayar semuanya, termasuk khususnya Anda gitu ya, khususnya teman-teman sebagai vendor yang mampir di channel saya ini, silahkan komen di bawah. Ini dari 11 Maret ya sampai 17, harusnya 700 vendor sudah dibayarkan ya. Ini dari sudut pandang vendor dulu, nanti kita bahas sudut pandang reseller. Nah pertanyaannya, berapa jumlah vendor yang ada di Mokaya itu ya? 700, kalau ini per hari ngitungnya, per hari Mokaya mentransfer pencairan dana 100 vendor per hari. 7 hari itu udah 700 vendor. Apakah vendornya ribuan gitu ya? Tapi saya lihat di postingan Facebook, nah ini saya blur namanya karena privasi ya, tapi saya ambil cuplikannya saja seperti info ya. Ini karena saya ngambil info. Di sini 1 hari yang lalu saya bikin video ini tanggal 17, otomatis postingan ini tanggal 16, oke, April 2022. Saya vendor katanya, sekaligus reseller. Ya, kita sama-sama tahu ya, banyak juga vendor yang merangkap jadi reseller juga gitu. Di Mokaya, tolong kembalikan duit modal saya yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau sampai ini berlangsung terus-menerus, saya bisa usut kasus ini sampai ke jalur hukum karena saya ada bukti kuat dan sangat mudah bagi saya untuk melaporkannya. Nah, ujung-ujungnya kan seperti ini. Ya, karena apa? Ya karena kalau sabar 1-2 hari ya wajar gitu ya, meskipun saya katakan tadi dari awal ya nggak wajar juga gitu. Kalau perbaikan sistem ya itu paling lama 12 jam aja cukup gitu ya. Apakah sistemnya memang kabur gitu kan, atau dicuri ya servernya, nggak tahu juga gitu kan. Setahu saya ya 12 jam itu paling lama lah gitu. 12 jam aja itu orang-orang sudah kelabakan gitu kan. Apalagi ini berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, di sini juga ada Mokaya ya, ini admin Mokaya. Di sini menjelaskan bahwa memang masih terkendala katanya terkait informasi kami yang akan gulung tikar itu tidak benar katanya. Jadi pihak admin Mokaya di Facebook itu mengatakan bahwa bohong kalau Mokaya mau gulung tikar atau bangkrut gitu ya, atau mau tutup. Tapi kan statement itu nggak kuat gitu, buktinya apa gitu ya. Ya kalau saya, menurut saya gitu, saran saya kepada Mokaya, kalau mau tutup ya bilang aja, contohlah Miso dulu. Ketika mau tutup mereka memberikan informasi mau tutup dan pencairan akan dicairkan dengan jangka waktu tertentu, kan seperti itu kan ya. Contohnya saya dulu di Mokaya di Miso ya, nggak ada masalah pencairan ya. Terakhir saya kalau nggak salah di Miso itu 3 juta
bisa cair gitu ya, nggak manual tapi masih otomatis diklik di aplikasinya pencairan gitu kan. Nah seperti itu. Di sini juga teman-teman untuk poin nomor 3, untuk pencairan periode selanjutnya akan kami infokan setelah kami selesai memproses semua pembayaran di periode sebelumnya katanya ke rekening vendor sebanyak 100 vendor per hari. Oke. Nomor 4, untuk saldo yang ditransfer sudah termasuk dengan saldo vendor dan e-wallet di aplikasinya. Untuk sementara kami sarankan, nah ini poin nomor 5 teman-teman. Untuk sementara kami sarankan vendor untuk offline kan produknya sampai dengan sistem kembali normal. Untuk pesanan yang sudah masuk silakan diinfo ke tim. Apabila ingin di cancel tanpa denda terkendala masalah ini gitu ya. Segala informasi yang vendor dapat di luar tim Mokaya harus dipertanyakan validitasnya. Poin nomor 5 itu Mokaya ini kan info kepada vendor ya, menyuruh vendor untuk offline kan itu off ya. Misal mungkin ya stoknya dihabiskan gitu, intinya jangan sampai ada yang order lah di offline kan seperti itu ya. Ini kan bertentangan dengan statement admin Mokaya tadi yang menjelaskan bahwa Mokaya itu nggak gulung tikar, nggak bangkrut, tapi vendor disuruh offline kan. Itu kan bertentangan gitu. Itu kan lebih condong ke kayak mau tutup gitu ya. Ya iyalah, kalau udah vendor udah dinonaktifkan produknya di offline kan. Ya untuk apa reseller menggunakan aplikasinya gitu kan. Toh ada pesanan juga nanti dibatalkan gitu kan. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada juga, nah ini selalu ada notifikasi ya tiap hari itu. Saya bingung gitu ya, ini dari vendor katanya di offline kan, katanya dari admin Mokaya bohong kalau Mokaya mau bangkrut, mau tutup, mau gulung tikar. Tapi tadi kan sudah jelas harap vendor mengoffline-kan produk ya, di-off-kan gitu supaya tidak ada yang order dari para reseller. Tapi di sini ini notifikasi ya di HP saya itu tiap hari selalu ada notifikasi ya dari Mokaya, produk baru yang diminati oleh orang-orang 1053 sedang online ya. Itu kan bertentangan. Oke lah, itu informasi untuk vendor ya. Mungkin kalau si vendor itu nggak share informasi itu ke grup reseller Mokaya, reseller juga nggak akan tahu, termasuk saya sebagai reseller juga nggak akan tahu gitu ya. Tapi mungkin itu vendor yang kasihan kepada reseller gitu, supaya nggak ada lagi yang order mungkin ya, karena infonya untuk vendor, tapi si vendor tersebut share ke grup reseller Mokaya di Facebook. Nah kalau kita nggak tahu bahwa ada informasi kepada vendor untuk mengoffline-kan produknya, kita bisa berasumsi oh masih berjalan ya aplikasi, masih banyak notifikasi produk gitu ya, produk baru terus yang sedang offline seperti ini. Tapi kan sekarang reseller pun tahu bahwa vendor itu sebagian di offline-kan produknya. Itu bukan inisiatif vendor, tapi disuruh langsung oleh Mokaya seperti tadi gitu ya. Itu kan pemberitahuan dari Mokaya gitu. Makanya sekarang reseller pun jadi tahu ya. Gitu. Oke teman-teman, di sini saya akan coba melakukan penarikan lagi nih di tanggal 17. Oke, saya akan, nah ini ya, ini adalah akun saya. Di sini saldo saya ada 274.000 teman-teman. Oke, ini riwayat penarikan saya teman-teman ya di aplikasi Mokaya. Gagal semua ya. Tiap hari saya coba. Sebetulnya ya dari nominal itu kurang dari 300.000 juga gitu, sedikit. Tapi kan saya di sini ingin tahu kok kenapa gagal gitu. Bukan masalah uangnya gitu. Kalau saya sih kecil, ini cuma 274.000. Oke, di sini akan saya tarik lagi teman-teman ya.
Oke, saya blur saja karena ini privacy ya. Privacy nomor rekening. Sebentar teman-teman, ini nomor rekening saya teman-teman ya. Saya akan masukkan nama saya di sini, di blur karena privacy. Oke, saya konfirmasi di sini. Nah, permintaan seperti ini ya. Nah, ini langsung ditolak ya, seperti ini teman-teman ya, langsung ditolak. Oke, nah katanya kan ini masalah penarikannya itu manual katanya ya, nggak otomatis. Nah, manual itu maksudnya gimana gitu ya, otomatis itu maksudnya gimana? Kalau menurut saya otomatis itu ibarat kata kita mau ambil duit ke bank melalui ATM itu otomatis gitu ya, kita masukin ke mesin ATM, keluar uang dong, itu otomatis, mesin otomatis untuk menarik uang gitu ya, untuk mengambil uang, ibarat kata seperti itu. Misalkan kalau kita mau ngambil duit di rekening tapi mau ngambil duit di ATM tapi si ATM itu nggak ada uangnya, apa yang mau keluar itu kan otomatis ya. Jadi nanti ditolak lagi kartu ATM-nya keluar. Itu saya ibaratkan ketika kita mau ngambil duit di ATM gitu ya. Nah, kalau manual seperti apa? Manual itu seperti kita mau ngambil duit di ATM ya. Ketika ATM-nya nggak ada uangnya, otomatis gagal ngambil duit dong di ATM. Nah, kalau manual kita masuk tuh ke teller bank, ngambil duit, itu kan manual. Menurut saya kayak gitu manual itu, kalau dicontohkan ke sistem bank gitu ya, otomatis via ATM, mengambil uang manual itu via teller, otomatis kita antri ya. Nah, harusnya ada kejelasan manual itu seperti apa di Mokaya ini. Kalau via aplikasi yang tadi seperti tadi saya lakukan penarikan dan gagal, itu kan otomatis ya. Apakah itu error atau memang ditutup sistem penarikan otomatisnya ya? Kalau error, sekali lagi ini menurut saya nggak masuk akal, berhari-hari sampai berminggu-minggu gitu. Kalaupun ngebug aplikasinya itu nggak mungkin cuma masalah pembayaran yang error gitu, mungkin aplikasinya nanti ngehang ya. Kalau ngebug gitu itu pasti keseluruhan 90% mungkin sistem di aplikasinya ngebug gitu. Misal pencarian produk melalui gambar jadi tidak bisa, itu kan ngebug gitu. Nah, kalau ini hanya pencairan saja yang bermasalah gitu. Harusnya kan satu error itu harus lebih cepat gitu ketimbang semua sistem di aplikasinya error. Gitulah, paham ya maksud saya? Nah, jadi gimana solusinya teman-teman? Menurut saya kalau mau kayak manual itu misal kayak gini lah, kita screenshot ya, harusnya seperti ini manual itu kalau menurut saya. Kita screenshot saldo kita di Mokaya, kita kirimkan di chat admin di aplikasinya. Misal kayak gini, ini saldo saya di Mokaya, kita chat ke admin Mokaya, mau di WA tapi di aplikasinya ada, bisa nanya ke admin gitu kan. Misal kita screenshot saldo kita ya, khususnya saldo reseller ya, di Mokaya itu kita chatting ke admin. Kalau manual nih, saldo saya ini, nomor rekening saya, tolong transfer ke rekening saya, itu kan manual gitu ya. Kalau kita disuruh nyoba lagi melakukan penarikan di aplikasi Mokaya seperti tadi yang saya lakukan, itu kan gagal otomatis. Baru klik saja dicek lagi langsung gagal itu. Manualnya di mana kalau seperti itu? Manual itu kan harusnya seperti yang tadi saya katakan, kita screenshot saldo kita di aplikasi Mokaya, kita chatting ke adminnya. Admin, ini saldo saya di Mokaya, tolong cairkan, ini nomor rekening saya. Nanti si admin mentransfer manual tuh ke nomor rekening atas nama ini gitu kan, cair gitu. Itu manual. Itu saran saya ke Mokaya ya. Kalau benar-benar nggak ada masalah keuangan gitu, kalau
kalau dalam tanda kutip ya, nggak ada masalah apapun ya, masalah yang fatal gitu ya. Kalau intinya gini, kalau uang para reseller, para vendor, khususnya reseller, karena di sini saya reseller juga, kalau uangnya masih ada di sana di aplikasi Mokaya, bolehlah saya kasih saran seperti tadi ya. Jadi si para reseller itu screenshot saldo yang ada di akun mereka masing-masing, kirimkan ke admin Mokaya. Nah, admin Mokaya pasti tahu lah tiap akun reseller itu punya saldo berapa aja. Bisa dicek aja. Kalau takut reseller nipu bohong gitu kan, dicek aja sesuai nggak dengan screenshotan para reseller yang ingin mencairkan saldo secara manual itu. Nah, seperti itu. Lalu si reseller tinggal kirim nomor rekening, ini nomor rekening semisal saya, ini saldo saya di saldo Mokaya gitu ya, kirim ke chatting adminnya, ini nomor rekening saya tolong cairkan atas nama ini, beres kan, itu manual gitu. Oke, itu saja teman-teman pembahasan saya tentang gagalnya penarikan saldo di Mokaya. Itu pendapat saya ya, sekaligus saran untuk Mokaya. Kalau mau manual ya mungkin seperti itu bisa lebih cepat gitu ya, paling seorang gitu kan, kalau manual nggak nyampe 5 menit lah ya, mungkin paling lama 5 menit gitu udah beres transfer gitu kan, manual itu gitu kan. Kalau kita nyoba lagi di aplikasinya ya, kok mohon maaf nih ya, itu kayak ditutup gitu sistem pembayaran otomatisnya gitu ya. Karena apa ya, saya nggak bodoh-bodoh amat gitu, apalagi ini sudah berminggu-minggu. Orang awam pun yang nggak tahu teknologi ya, yang gaptek pun pasti bertanya-tanya gitu. Sekarang kan informasi banyak ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita pantau terus penarikan saldo di Mokaya ini ya. Semoga bisa ada solusi dan semoga pihak Mokaya bertanggung jawab dan mencairkan semua hak-hak para reseller dan vendor. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.